Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan kami dari kelompok 1, kelompok 3, kelas 2A. Di sini kami akan memaparkan materi tentang pengamatan rekam vertebrata. Bersama saya Ahmad Haikal, Saya Fatimah Azhara, saya Aulia Ida Rahman, Saya Azalinda Eka Bina Pertiwi, Mira Roda Tuljana, nama saya Faralina Dinda Bina Yasin, nama saya Nur Akidetari. penasaran kan bagaimana pengamatan rangka vertebrata itu? Selamat menyaksikan. Selanjutnya, rangka kodok bangkong atau Anaxyrus boreas dengan kingdom Animalia, filum Chordata, kelas Amphibia ordo Anura, famili Bufonidae, dan genus Dotratrinus, dan spesies Anaxyrus boreas. Selanjutnya, tulang tungkai gelang bahu, yaitu yang pertama tulang clavicula atau tulang selangka yang berfungsi untuk menyediakan stabilitas sendi bahu. Selanjutnya, tulang scapula, tulang berikat, memberikan fleksibilitas bagi lengan atas. Selanjutnya ada tulang tungkai atas. Yang pertama femur, yaitu tulang paha yang berfungsi untuk pergerakan dan menopang badan. Yang kedua humerus, tulang lengan atas, fungsi tempat melengkapnya banyak otot yang penting untuk gerakan tangan. Yang selanjutnya radius, tulang selangka mendukung struktur tubuh. Selanjutnya ulna, tulang ulna adalah tulang panjang yang terletak di sisi lengan, fungsinya menyediakan tempat melekatnya otot dan ligamen penting. Selanjutnya carpals, tulang pergelangan tangan, memberikan struktural untuk pergelangan tangan. Yang terakhir metacarpals, yaitu tulang telapak tangan, mengatur gerakan jari. Selanjutnya di kodok itu ada tulang gelang panggul yang terdiri atas 3 tulang. Yang pertama itu ada 2 tulang ischium, fungsinya untuk mendukung berat tubuh. Yang kedua ada tulang ilium, fungsinya mendukung berat badan tubuh saat bergerak. Yang ketiga ada 2 tulang pubis, fungsinya mendukung berat badan dan memungkinkan pergerakan tubuh. Selanjutnya ada tulai tunggang atas. Yang pertama itu ada femur itu tulang paha, berfungsi untuk pergerakan dan menopang badan tubuh. Yang kedua ada tibia atau tulang kering, fungsinya untuk mengendalikan gerakan otot lutut dan pergelangan kaki. Yang ketiga ada fibula, yaitu tulang betis kecil, fungsinya dalam stabilisasi pergerakan kaki. Yang keempat itu ada tarsal atau tulang kecil yang membentuk pergelangan kaki, fungsinya memungkinkan gerakan yang kompleks. Yang kelima itu ada metatarsal atau tulang panjang di bagian tengah kaki, fungsinya mendukung berat badan saat bergerak. Yang keenam itu ada phalanges atau tulang jari kaki, fungsinya memberikan dukungan bagi jari serta memungkinkan gerakan fleksibel. Dan ciri khas dari tulang kodok itu ada tulang belakang yang fleksibel, tulang tungkai yang panjang dan kuat, tulang punggul yang lebar, kaki belakang yang panjang, tulang tungkai belakang yang lebih panjang, kepala yang fleksibel, dan rangka yang ringan namun kuat. Di sini saya akan menjelaskan tentang Gallus domesticus yang biasa disebut dengan ayam, dengan klasifikasi Kingdom Animalia, filum Chordata, kelas Apes, ordo Galliformes, famili Phasianidae, genus Gallus, dan nama spesies Gallus domesticus. Selanjutnya, tulang gelang bahu. Yang pertama, tulang clavicula yang berfungsi sebagai menghubungkan anggota gerak atas dengan badan. Yang kedua, tulang belikat, berfungsi untuk menghubungkan otot tendon yang berada di bagian lengan. Yang ketiga, furcula, berfungsi sebagai penyangga di antara bahu burung dan berartikulasi ke setiap tulang belikat burung. Yang keempat, atlas, berfungsi untuk memungkinkan rentang gerak yang lebih luas daripada vertebrata normal. Selanjutnya, tulang tungkai atas. Yang pertama, humerus, berfungsi sebagai tempat melekatnya otot dan ligamen yang menggerakkan tangan dan siku. Yang kedua, ulna, berfungsi untuk membantu pergelangan tangan agar dapat berotasi atau berputar. Yang ketiga, radius, berfungsi untuk membantu lengan bawah dan pergelangan tangan bergerak melenturkan dan memutar. Yang keempat, prosesus, berfungsi untuk membantu dalam memfasilitasi gerakan antar tulang-tulang yang berdekatan. Yang kelima, metacarpus, berfungsi sebagai mendukung berbagai gerakan tangan seperti menggenggam barang atau membalikkan telapak tangan. Yang keenam, digits, berfungsi sebagai menggerakkan pangkal jari mendekati serta menjauhi telapak tangan. Itu ada tulang panggul. Yang pertama itu ada ilium sebagai dia menahan beban dan merupakan bagian dari struktur yang memastikan tulang belakang atau korsal lebih tegak. Yang kedua itu ada pubis, itu melindungi organ tubuh dan organ intim bagian dalam. Yang ketiga itu ada ischium, tulang berperan sangat penting dalam mobilitas kaki, keseimbangan berdiri dan juga mengangkat. Selanjutnya itu ada tulang tunggang bawah. Yang pertama ada femur untuk menjadi tumpuan seluruh badan. Yang kedua itu ada patella, fungsinya adalah membungkus dan melindungi sendi lutut. Yang ketiga itu ada tibia sebagai menopang atau berat badan. Yang keempat ada fibula, berfungsi menjaga stabilitas dan rotasi pergelangan kaki. Yang kelima ada tarsal metatarsus, berfungsi menopang berat tubuh hewan tersebut saat berdiri, berjalan, dan berlari. Yang keenam itu ada metatarsal, membantu menyeimbangkan tubuh agar Anda tidak jatuh saat berdiri dan berjalan. Yang ketujuh itu ada sternum, berfungsi melindungi organ tubuh seperti jantung, paru-paru, dan pembuluh darah dada. Selanjutnya itu ada ciri khas. Yang pertama, kerangka tulang pembatingan, tapi kuat untuk terbang dan berjalan. Kedua,
famili Lepoidae dan genus Ornitholagus. Selanjutnya, kerangka tulang pada Ornitholagus Mauricus atau kelinci. Yang pertama, tulang belakang. Ada scapula, fungsinya untuk sebagai penggerak organ gerak atas seperti bahu. Yang kedua, atlas bagian atas leher vertebrata pada kelinci. Fungsinya mendukung dan gerakan kepala. Selanjutnya, tulang kepala atas. Yang pertama ada tibia, yaitu tulang kering, fungsinya untuk menopang beban tubuh yang tulang punggung atau tulang paha untuk menopang tubuh bagian atas. Yang ketiga, radius atau tulang punggung berfungsi untuk mengatur pergerakan tangan. Dan terakhir ada ulna atau tulang kasta mendukung pergerakan lengan berbalik. Selanjutnya ada tulang belakang bola. Yang pertama ada tulang ilium, yaitu dua tulang berpasangan yang membentuk bagian atas tulang bola, yaitu menahan beban. Yang kedua ada tulang ischium, yaitu tulang yang berada di bawah ischium dan di samping pubis, fungsinya itu sebagai kesimbangan dan stabilitas. Ya, ada tulang pubis, yaitu tulang panggul yang menghadap ke depan, fungsinya untuk melindungi usus. Lalu ada tulang tupai bawah. Yang pertama ada fibula, yaitu tulang betis, fungsinya untuk memberikan stabilitas pada sendi pergelangan kaki. Yang kedua ada tibia, yaitu tulang kering, berfungsi untuk menopang beban tubuh saat berdiri dan berjalan. Yang terakhir ada sekitar langkah. Yang pertama ada tulang, yang kedua tulang belakang, yang kedua yang ketiga dan yang terakhir yaitu ekor pendek. Latar belakang vertebrata pada sarmas atau pelvis stapula. Klasifikasi pada sarmas pelvis stapula itu ada pelvis vertebra, kelas Osteosteus, ordo Tripiniformes, famili Antridae, genus Hypus, spesies Hypus staphylo. Selanjutnya itu ada tulang belakang, tulang occipital berfungsi untuk melindungi otak bagian belakang. Yang kedua itu ada fungsi utama supraoccipital adalah melindungi bagian atas dan belakang otak. Selanjutnya itu ada os temporal untuk menghubungkan tulang tengkorak dengan tulang bahu atau vertebral pectoral. Selanjutnya ada supranomentalis berfungsi untuk melindungi dan memberikan kemas pada otak saraf tulang belakang. Dan costoidotalis berfungsi untuk memberikan kemas cerebral dan perlindungan bagi tulang rusuk atau kosta. Nah, teman-teman, selanjutnya itu ada tulang belakang. Yang pertama itu ada merupakan pangan yang terletak di bagian permukaan. Itu untuk membantu dalam tulang saat berbentang serta dalam proses evolusi. Nah, untuk yang kedua itu ada yang halus. Yang halus merupakan bagian dari tulang belakang yang merupakan rangkaian prosesi vertebra yang berbeda. Utamanya itu untuk memberikan dukungan postural dan perlindungan terhadap tulang belakang. Nah, yang ketiga itu ada arterial. Arterial merupakan rangkaian tulang yang bentuknya itu yang terhubung dengan tulang belakang. Fungsinya untuk memberikan dukungan postural dan perlindungan terhadap organ-organ internal yang ada di dalam kita seperti itu. Nah, untuk selanjutnya itu ada tulang bawah. Yang pertama itu ada urofinus. Urofinus merupakan bagian dari ekor ikan yang terdiri dari tulang vertebra terakhir dan merupakan bagian terminal dari tulang belakang. Nah, fungsi itu berapa? Nah, fungsi itu untuk memberikan dukungan struktural dan kontrol terhadap gerakan saat berenang. Yang kedua, ada mesoderm. Nah, mesoderm ini merupakan dari ekor ikan yang membantu dalam manuver dan stabilisasi saat ikan berenang. Fungsi itu buat apa? Nah, fungsinya itu untuk membantu dalam navigasi dan manuver serta pertahanan untuk menghindari serangan darat. Selanjutnya itu ada jalan kakak. Yang pertama itu namanya fleksibel. Yang kedua terdiri atas struktur tulang yang panjang, tipis dan bercabang. Yang ketiga memiliki tulang rawan di antara tulang-tulang yang keras. Di sini saya akan menjelaskan tentang biolog atau Parasaurolophus. Klasifikasinya yaitu terdiri dari kingdom Animalia, phylum Chordata, kelas Reptilia, genus Ordo Squamata dan genus Parasaurus. Selanjutnya itu ada tulang belang bambu terdiri dari tiga. Yang pertama ada scapula atau tulang ikat yang berfungsi untuk menghubungkan kedua kepala sayap. Yang kedua ada quadriped yang berfungsi sebagai penyambung sayap dengan mendukung otot sayap menekan dada pada daya bawah. Yang ketiga ada interclavicular atau tulang salata yang berfungsi sebagai penghubung antara tulang dada bagian atas atau malubrium dan tulang bengkak atau scapula. Selanjutnya itu ada tulang atas terdiri dari tiga juga. Yang pertama ada tulang atau tulang atas yang berfungsi untuk memberikan dukungan pada bahu dan berbagai macam gerakan untuk tulang. Yang kedua ada radius atau tulang pengupil yang berfungsi untuk membantu lengan bawah dan pergelangan tangan bergerak, melentur, dan memutar. Yang ketiga itu ada ulna atau tulang hastra yang berfungsi untuk menopang lengan dan pergelangan tangan. Selanjutnya tulang belakang panggul. Yang pertama ada ilium, fungsinya untuk menahan beban tubuh dan memastikan tulang belakang bertopang dengan baik. Yang kedua ada ischium, yaitu tulang duduk. Tulang ini berfokus pada berat badan ketika duduk. Yang ketiga ada pubis, yaitu tulang kemaluan, berfungsi untuk melindungi organ kemih dan organ intim bagian dalam. Lalu ada tulang tupai bawah. Yang pertama ada femur, yaitu tulang paha, berfungsi menjadi tumpuan seluruh badan. Yang ketiga ada patella, yaitu tulang tempurung lutut, berfungsi untuk membungkus dan melindungi sendi lutut. Yang ketiga ada tibia, yaitu tulang kering yang berfungsi menopang atau menahan berat badan. Yang terakhir ada ciri khas rangka biawak. Yang pertama ada osteoderm, yaitu tulang kecil yang tertanam di kulit. Yang kedua ada venetroph, lubang di tulang tengkorak. Yang ketiga ekor panjang dan kuat untuk keseimbangan dan berenang. Sekian dari kelompok 1 kuartal 3, kurang lebihnya mohon maaf.